sehaus apapun, secapek apapun harus ditahan. Bahasa Inggrisnya lempet. Walaupun lapar melilit perut, walaupun haus mencekik leher, ada makanan, ada minuman, punya sendiri, lezat, nikmat, seger, tetap harus ditahan sampai maghrib datang. Ini berarti kan kita dilatih untuk bersabar. Mbak-mbak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah yang cantik-cantik tapi lambungnya lecek. Kita sekarang hidup di zaman yang memang menuntut untuk kita hadapi dengan sabar. Maaf ya, hidup di zaman seperti ini kalau nggak sabar bisa dipastikan gagal. Oke, saya mulai. Kita hidup di zaman yang memang menuntut harus kita hadapi dengan kesabaran, harus kita jalani dengan kesabaran. Hidup di zaman seperti ini kalau nggak punya modal sabar pasti gagal. Kita hidup di zaman yang orang bilang zaman yang penuh dengan persaingan. Persaingan hidup sangat ketat, persaingan sangat tajam. Orang jadi apapun, profesi apapun, hidup di zaman seperti ini kalau nggak mampu bersaing pasti gagal. Maaf, jadi pedagang nggak mampu bersaing gulung tikar. Jadi petani nggak mampu bersaing gagal panen. Wes toh, jadi kumyang nggak mampu bersaing dibuat majikan. Betul. Oh iya. Sorry ya, jadi berceramah aja kalau nggak mampu bersaing. Saya ngomong Kak Bayu. Apalagi, sorry, di saat yang baru-baru ada bermunculan, terus bisa bertahan sampai hari ini, dipikir gampang memang. Mulai zaman kul huwaile. Waktu itu saya masih kayak orang cacingan, masih jemburis, dan bisa bertahan sampai sekarang. Dipikir ini nggak berat apa? Di tengah persaingan yang luar biasa. Coba sampai ada ustadz yang datang ke Hongkong, ngajinya itu mau di taman-taman ngaji di bawah jembatan. Nah, aku disuruh gitu, sorry ya. Karena Hongkong nggak pakai. Alhamdulillah, alhamdulillah, kesetiaanmu membuat aku takut sayang sama kamu. Ya Allah, ya hidup di zaman sekarang ini kalau nggak mampu bersaing, bener selesai. Bener, jadi apapun harus mampu bersaing. Artinya gini, Kiai, Habib itu harus mampu bersaing sama artis-artis itu. Gak boleh kalah saingan sama artis. Kalau artis punya penggemar, Habib, Kiai juga harus punya penggemar. Betul. Dan kalau artis itu fansnya banyak, Habib, Ustadz, terus Kiai juga harus punya fans. Gak boleh kalah sama mereka. Dangdutan jangan sampai menang lawan sholawatan. Masa sholawatan dangdutan. Nah, makanya sekarang dimodifikasi, diinovasi. Ada kayak tadi yang sudah sempat disenandungkan oleh beliau tadi. Kayaknya lebih semangat hamzahnya deh. Barang 1, 2, 3. Banter. Kok lebih kompakan sama saya ya? Karena sama dia kok gak begitu semangat ya. Ini beliau ini suaranya melengking tinggi. Jadi jamaahnya itu gak tekan-tekan dulu sih buriki sampai nyampe. Sampai ndasnya harap coplok. Gak kuat ya. Ketinggian ya nadanya dia. Emang
beliau suaranya, powernya luar biasa, tinggi banget. Aku tak perhatikan itu. Ya Allah, mbak sampai sholawatnya habis sampai. Akhirnya langsung ngendek. Tahu aku, tahu. Gue kira aku tahu. Zaman megap. Nah, nanti habis ini mungkin nadanya agak rendah habis. Mungkin nadanya agak rendah. Ini ya. Dalam soal kesabaran manusia ini istimewa. Makanya orang yang bisa benar-benar sabar dilatih melalui puasa nanti akan mendapatkan derajat setinggi-tingginya di sisi Allah. Sampai pada tingkatan la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini kan yang disediakan surga untuknya. Uiddat lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa yang kelak di akhirat akan disambut dengan gegap gempita bagaikan sang juara digiring menuju ke surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa digiring menuju surga berbondong-bondong, rombongan. Sampai rencananya dari rombongan di sini. Ikut rombongannya siapa? Saya juga gandul. Habib juga gandul. Gandul datuk-datuknya beliau sampai nanti ikut rombongan besar yang dipimpin Rasulullah Muhammad SAW. Ana syahibul liwa'il hamdi wala fakhr. Akulah pemilik liwa'ul hamd, Kanjeng Nabi. Wa ada fauqi Nabi Adam di belakangnya Rasulullah. Nabi dan Rasul yang lain di belakangnya Rasulullah. Termasuk ini cucunya aja di belakang. Tapi tetap berada di dalam rombongan besar itu. Pemimpin terbesarnya adalah Nabi Muhammad SAW. Itu nanti. Nah, syaratnya harus jadi orang yang bertakwa. Kita dididik melalui puasa, dan puasa itu melatih kesabaran. Coba dalam soal kesabaran, manusia ini istimewa. Tolong perhatikan. Allah menciptakan makhluk namanya malaikat. Malaikat ini dikasih akal tapi nggak dikasih nafsu. Allah menciptakan makhluk namanya binatang, dikasih nafsu tapi nggak dikasih akal. Nah, manusia ini dikasih dua-duanya, ya dikasih akal, ya dikasih nafsu, ya punya nafsu, ya punya akal. Coba ini kita perhatikan, 3 saja ini mukobalahnya biar nggak terlalu banyak. Pertama, Allah menciptakan makhluk namanya malaikat. Malaikat itu dikasih akal tapi nggak dikasih nafsu. Jika malaikat nggak pernah nakal. Kalau malaikat baik, wajar. Kalau malaikat nggak pernah berbuat maksiat, pantas. Karena nggak ada nafsunya. Malaikat itu meskipun melihat makanan senikmat apapun, selezat apapun, nggak ngiler. Malaikat itu meskipun melihat cewek wayu, kemerusu, cantik, menarik, keboy 10 hari, aduhai imun yahud bahanal menal sama kebelan mantap ini gak ser-ser sama sekali, gak sengkring-sengkring. Lihat perempuan cantik kok sengkring-sengkring, itu malaikat yang di kepala ada tumbuh-tumbuhnya. Malaikatnya bercabang ini. Bajunya mirip baju saya. Nah, sekarang malaikatnya lagi lihat saya. Itu kalau melihat perempuan cantik semprit-semprit. Tapi kalau malaikat beneran, lihat bokong semok, sama sekali nggak semprit-semprit. Paling malaikatnya cuma batin. Masya Allah. Wadah untuk sama malaikat. Usapiro Pak gitu. Karena malaikat gak punya nafsu, itu loh. Sehingga malaikat gak pernah melakukan pelanggaran.
malaikat itu hidupnya disetting untuk patuh taat kepada apapun yang diperintahkan Allah kepada mereka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sehingga nggak ada malaikat yang nakal, karena malaikat nggak pernah salah, malaikat nggak dikasih nafsu. Ayo, pernah ketemu malaikat Israel karaokean? Ya mungkin sampai tempat disuruh nganter sama majikan yang boleh naik klub, terus di situ ketemu sama malaikat mungkar nakir. Terus keluar sambil beliau-beliau. Nggak ada. Karena malaikat gak punya nafsu, sehingga malaikat gak pernah salah, malaikat gak pernah berbuat dosa. Malaikat Jibril gak mungkin korupsi ayam. Misalnya disuruh Allah, Jibril ini ayat sampaikan kepada Nabi, begitu diterima, waduh ayatnya bagus banget deh, udah nggak usah sampaikan, nggak ada. Malaikat Mikail nggak mungkin salah wesel dalam bagi rezeki, nggak mungkin salah alamat. Kalau memang jatah rezekinya Anwar Zaid, nggak mungkin sampai ke Habib Ain. Kalau memang rezeki itu bukan jatahnya Habib Ain, tetap larinya ke Anwar Zaid. Gak mungkin malaikat Israel salah mencabut nyawa. Misalnya ya, belum waktunya mati, gara-gara malaikat Israel berdekat dicabut duluan. Gak mungkin. Kalau Anwar Zaid belum saatnya mati, gak mungkin dicabut nyawanya sama malaikat Israel. Kalau Habib Ain, wayai, gak mungkin bisa menghindar. Itu loh, gak mungkin salah malaikat, karena malaikat gak punya nafsu, sehingga malaikat itu selalu baik. Pantes gak ada nafsunya, gak ada malaikat nyuri. Nah kemudian binatang, mana binatangnya tadi? Ayah itu kan, tuh binatang itu dikasih nafsu tapi gak dikasih akal, sehingga binatang itu ya hidupnya semaunya, orang nggak ada akalnya, nggak punya malu binatang itu. Sapi, jaran itu keliling kampung, nggak katokan itu biasa. Sapi wedok nggak nganggo BH biasa, jadi pakai. Ya karena dia nggak punya akal. Kita tahu loh apa? Pedet nganggo BH. Ya Allah, kok pedet wedok iki mlaku ora nganggo katok ben mekah, pokoke dia enggak ada akalnya. Sehingga hidupnya binatang itu enggak ada undang-undang. Senakal apapun enggak dosa. Ada kambing, gagak, lanang pinggir dalan kae. Wae wong tuyuk langsung turun. Dan orang cewek, ya orang apa nggak ada aturannya, karena dia nggak ada akal. Sekarang banyak yang niru. Akeh bocah lanang-lanang moyo pinggir dalan juga cewek. Cewek enak obat, maksudnya obat tabir. Kadang-kadang sebenarnya dikumpul-kumpul tagak listrik. Karena sekarang banyak tagak listrik yang tayang, karena ditumuli sama anak-anak. Binatang itu nggak punya mau tahu. Sorry ya, binatang itu nggak punya akal, adanya hanya nafsu, sehingga nggak ada aturan. Rumahnya loh, wedhus lanang, wedhus lanang. Wedhus lanang ngelihat ada wedhus wedok, dari kejauhan. Ya wedhus wedok iki buntute kok ndut. Nggak ngelakuin tokeng, langsung lari dikejar sama wedhus lanang, naik celingkrik, gak dosa, gak ada aturan. Nah sekarang kalau ada orang laki-laki sama perempuan terus muawur merot celingkrik, berarti podo karo
Manusia itu bengok-bengok. Ngomong-ngomong. Woi. Peduli negro. Iku ana mantane yang ngono kae mantan. Gayane saiki jilbaban. Maaf. Itu di dunia binatang. Oh, kesana mana tuh?